Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Sosial? Ya, luar biasa ya. Tentu saja tetap semangat. Ya, perkenalkan saya Mustalifah, biasa dipanggil Iva, Bidek Suara Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar. Ya, jadi pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan asesmen ulang menuju graduasi KPM PKH. Iya, tetap semangat ya. Dari tadi sudah membahas berbagai materi sebelumnya terkait dengan pemberdayaan ya. Ya, jadi ini kurang lebih sebenarnya praktikal daripada materi pemberdayaan tersebut. Nah, jadi pada sesi ini kita akan lebih fokus membahas bagaimana peran dari teman-teman sebagai pendamping PKH dalam melakukan proses resertifikasi. Ya, Pak Adi, gimana? Sudah paham ya tugasnya ya? Oh, iya, luar biasa ya. Jadi eh, teman-teman ini sudah berpengalaman. Jadi dalam proses belajar kita nanti, kita akan mencoba untuk lebih banyak sharing terkait dengan pengalaman teman-teman selama ini ketika melakukan kunjungan ataupun wawancara untuk melihat perkembangan dari PM-nya gitu. Baik, saya share screen dulu ya teman-teman. Ya, oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, pada sesi ini kita akan khusus membahas bagaimana tugas pendamping dalam melakukan proses resertifikasi PKH, KPM PKH. Ya, bagaimana Pak Ardi? Ya, sudah biasa kan ya melakukan kunjungan ke PM-nya ya? Oh iya, tentu ya sudah sering, berarti sudah tahu dan sangat mengenal PM-nya. Jadi ini juga akan sangat membantu sobat sosial sekalian ketika melakukan proses resertifikasi untuk menilai ataupun memberikan rekomendasi layak atau tidak layaknya PM-nya tersebut untuk eh, digraduasi atau tidak, seperti itu. Ya, baik. Jadi pada materi ini kita akan fokus di sini ya. Sebenarnya yang terkait dengan asesmen ulang itu cukup banyak kita akan praktek, tetapi untuk sesi ini kita akan fokus pada tugas pendamping dalam resertifikasi KPMPKH. Ya, jadi teman-teman setidaknya secara umum ada 3 tugas pokok teman-teman dalam proses resertifikasi ini. Yang pertama adalah tentu harus melakukan kunjungan langsung ke rumah KPM yang masuk dalam rilis data resertifikasi. Jadi tidak kenapa harus berkunjung langsung supaya teman-teman bisa melihat secara faktual, secara nyata di lapangan seperti apa kondisi PM-nya tersebut. Nah, yang kedua, tentu dalam kunjungan tersebut melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara untuk mengumpulkan eh, informasi seputar kondisi rumah, pekerjaan, penghasilan, dan tanggungan biaya yang harus dikeluarkan keluarga. Jadi ini di sini yang menjadi kunci adalah melakukan wawancara ya. Dan di sini tentu dibutuhkan keterampilan dari teman-teman untuk bisa menggali informasi secara valid daripada PM tersebut. Nah, yang ketiga, setelah melakukan wawancara, maka harus melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kepesertaan KPM PKH. Nah, dari data yang telah teman-teman kumpulkan ini, di sini kenapa krusial? Karena dari data ini tentunya akan menghasilkan 2 rekomendasi. Kemungkinan 2 rekomendasi ya. Yang pertama adalah apakah KPM tersebut direkomendasikan layak untuk graduasi atau tidak. Nah, ini sangat ditentukan oleh kemampuan teman-teman sekalian untuk bisa menggali informasi yang secara valid dan bertanggung jawab ya terhadap data PM tersebut.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya, sudah cukup jelas ya. Ah, Ilman, ya coba disampaikan 3 tugas dari pendamping. Ya, betul sekali ya. Jadi tugasnya teman-teman itu adalah melakukan kunjungan, melakukan wawancara, kemudian melakukan analisis. Kemudian memberikan rekomendasi seperti itu ya. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini ya, terkait dengan tugas pendamping dalam proses resertifikasi KPNPKH. Ya, teman-teman tetap semangat karena ini tugas yang sangat mulia ya, sangat mulia, menantang, dan ini juga terkait dengan transformasi teman-teman sebagai P3K nantinya, itu dengan adanya target 10 KPM yang wajib untuk minimal untuk digraduasi selama setahun. Ya, demikian materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.